Engkau kekuatan kami Tuhan. Bersamamu Tuhan kami percaya kami dapat melalui segala perkara Tuhan. Ya Bapa, malam hari ini kami ingin lebih lagi Tuhan mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Melalui firman yang akan disampaikan oleh Tante Lisna Tuhan. Biarlah Engkau berikan urapan yang baru Tuhan. Biar Kau urapi juga mulut lidahnya, agar sungguh Tuhan, setiap apapun yang dia katakan, sungguh-sungguh boleh berasal daripada-Mu Bapa. Ya biarlah firman yang disampaikan Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi dapat mengubahkan setiap hati yang mengikuti persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Ya Bapa, berikan kami juga Tuhan telinga seperti murid-Mu Tuhan, yang mau duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang boleh bekerja sebebas-bebasnya. Dan segala doa ini Tuhan, kami mau sampaikan Tuhan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Tante Lisna. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Kalau boleh saya mau lihat dulu ya wajah yang ganteng sama yang cantik nih, jangan ditutup semua. Karena saya di ini saya cuma lihat 5 orang di sini. Boleh nggak lihat sebentar aja? Tunjukkanlah wajahmu yang ganteng dan cantik. Ya. Nah, tuh ada Benny tuh. Ayo. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom. Apa kabar? Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Tante. Ya, puji Tuhan ya. Walaupun pandemi tetap luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, malam hari ini saya diberi temanya. Apa tadi temanya? Siapa yang ngasih tema coba? Tolong sebutin temanya. Love like Jesus, Tante. Oh gitu. Tadi saya sempat bilang kan kalau cerita tentang kasih itu agak sulit ya. Kalau bilang teori. Soalnya kasih itu perlunya dipraktekin bukan diteoriin. Tapi ya kita bagaimanapun juga ya kita tetap harus belajar kan ya. Nah sebetulnya tadi kan saya dikasih kemarin tuh saya dikasih contohnya tentang Mother Teresa ya. Mother Teresa seluruh dunia pasti mengakui, seluruh dunia loh, bukan cuma orang Katolik ya. Kita bisa tahu bahwa pada waktu Mother Teresa meninggal itu seluruh dunia itu ya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu bisa menghormati Mother Teresa. Jadi kita juga bisa patut bangga sebagai orang Katolik ya. Tapi bukan cuma bangga, sedikit aja ngikutin. Ya, senggangannya sedikit aja ngikutin. Nah, ya saya mau share screen dulu ya. Atau nggak usah ya, nggak usah pakai share-nya. Kalau saya sih sebetulnya lebih suka kalau kita bicara gini, lebih enak gitu ya daripada saya ngomong pakai makalah. Tapi di sini soalnya orangnya pada tutup semua wajah. Jadi saya ngomong hanya 4 orang ya sudahlah. Mendingan share screen aja dulu. Sebentar. Sebentar ya. Bentar. Nah, oke. Bisa jelas ya, kelihatan ya. Nah, sebetulnya pada waktu perjanjian lama dari hukum Taurat kita kan sudah dikasih hukum kasih sebetulnya ya. Jadi hukum Taurat itu 10 hukum Taurat yang 10 hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel itu kan dipadatkan menjadi 2, yaitu hukum kasih terhadap Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi dari perjanjian lama sejak bangsa Israel sudah ada hukum kasih ini ya. Tapi waktu Yesus itu berkata gini, aku memberikan perintah baru kepadamu. Itu perintah baru. Boleh nggak Larissa baca? Coba perintah barunya apa? Oke. Di unmute dulu.
Ya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. stop dulu, stop Sam- dulu, stop dulu. Perintah baru supaya kamu saling mengasihi kan. Sebetulnya kalau saling mengasihi sih bukan perintah baru, perintah lama ya. Dari lama juga udah saling mengasihi. Di mana barunya? Nah, coba terusin. Barunya di sini nih. Sama. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini perintah barunya itu yang dari lama kan sudah saling mengasihi ya, tapi perintah barunya itu saling mengasihinya sama seperti Yesus mengasihi kita. Itu loh. Ya, yang barunya tuh sama seperti Yesus mengasihi kita. Diterusin. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah, terima kasih. Jadi gunanya, ini saya mau tanya dulu, ini suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas, Jelas. Oke, puji Tante. Tuhan. Saya berharap jelas sampai habis ya. Puji Tuhan. Jadi tadi saya kembalikan lagi bahwa perintah lama kan saling mengasihi. Perintah barunya itu saling mengasihinya sama seperti Yesus mengasihi kita, ya. Yesus mengasihi kita seperti apa? Seperti apa Yesus mengasihi kita? Kenapa kita harus mengasihi seperti Yesus? Itu supaya apa? Supaya semua orang itu tahu bahwa kita murid Yesus. Makanya saya bilang gini, kalau orang Kristen itu kita kan punya di Indonesia ada 5 agama ya. Tapi orang Kristen itu, orang Kristen dan orang Katolik itu terkenalnya apa? Kasih, betul nggak? Ya, itu terkenalnya kasih. Jadi kalau orang Kristen atau Katolik nggak kasih itu susah dibilang orang Kristen. Nah, sekarang gini, kasih Yesus itu apa? Yang seperti apa kasih Yesus? Di sini kasihlah musuhmu coba. Kalau Yesus tuh kalau mengasihi seperti Yesus mengasihi itu bukan cuma mengasihi sesama. Ya kan? Tadi ya di perjanjian lama kan hanya mengasihi sesama, betul nggak? Ini mengasihi apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, itu bisa nggak kira-kira? Ini hukum baru loh ya, hukum baru yang dari Yesus. Bukan cuma mengasihi sesama, tapi suruh mengasihi musuh. Terus, oh saya nggak punya musuh. Iya betul, kita nggak punya musuh. Tapi kalau kita disakiti orang, terus kita bisa mengasihi dia, terus kita bisa mendoakan dia. Saya rasa di sini di persekutuan ini pasti banyak yang pernah mengalaminya. Mengasihi musuh, bukan musuh lah sebetulnya, mengasihi orang yang biasanya kita kalau mengasihi itu mengasihi orang yang baik sama kita, betul nggak? Orang yang kita sayangi ya. Tapi kalau kita mengasihi orang nyebelin gitu, kira-kira bisa nggak? Itu yang ini saya mau bicara dulu perkara bagaimana Yesus mengasihi kita. Berkali-kali kita mungkin nyebelin, betul nggak, sama Yesus? Berkali-kali kita nyebelin gitu ya. Kalau ada maunya aja gitu sama Yesus. Ya saya rasa cuma saya ya, yang lain enggak ya. Mudah-mudahan. Jadi kadang-kadang manusia itu nyebelinnya apa? Kalau butuhnya Yesus aja. Yesus. Ntar kalau nggak butuh Yesusnya udah ditaruh di kotak mana gitu. Nah, tapi Yesus itu tetap mengasihi kita dalam segala keadaan. Bahkan di situ Yesus mengajarkan apa? Ngasihi musuh. Gak gampang loh mengasihi musuh. Ini saya punya cerita sedikit ya supaya jangan lupa. Ini mungkin saya udah cerita, Benny mungkin udah pernah dengar cerita saya. Saya tuh kegiatannya kan selalu antar jemput cucu, ya. Ya namanya juga udah tua, mau apa lagi gitu ya kalau nggak antar jemput cucu. Itu asik di situ. Nah, suatu saat waktu saya jemput cucu saya, tiba-tiba ini kan cucu saya itu saat itu masih kelas berapa ya, 4 atau 5 gitu. Sekarang udah kelas 8. Dia itu kan cowok, cucu saya cowok. Nah, suatu saat saya jemput cucu saya dicegat ya apa ya namanya, didatangin sama temen ceweknya dia. Oma, tuh kan semua manggilnya Oma tuh ya. Oma, itu namanya cucu saya Ansel tadi ditendang. Sama siapa? Saya bilang, waduh itu si Oma. Kalau cucunya ditendang, mana bisa ya. Sama siapa? Dia sebutin nama si ini gitu. Wah itu memang anak itu terkenal nakal ya. Bukan cuma sama cucu saya, tapi sama anak yang lain juga dia terkenal nakal.
Tahu saya dengar begitu itu walaupun saya pewarta itu "Wih, ini lumayan nih panas gitu ya. Kurang ajar gitu ini anak kok berani nendangin sampai pincang loh Oma ditambahin lagi sampai pincang. Waduh gitu ini kurang ajar gitu ya. Ini di kepala saya tahu nggak mau apa? Maunya saya jitak nih kepala karena kebetulan di anak kepalanya gundul gitu. Nakal gundul pula. Udah maunya saya jitak nih kepala. Kurang ajar nih anaknya. Berani nendang cucu saya sampai pincang pula katanya. Padahal saya belum lihat cucu saya pincang ya. Tapi memang betul begitu lihat dia rada. Coba cucu saya orangnya nggak pernah ngadu-ngadu. Jadi yang ngadu cewek gitu. Dia memang rada jalannya nggak inilah nggak tegak gitu. Rada pincang memang agak pincang. Jadi itu saya berusaha naik ke kelas di mana ada cucu saya di situ. Belum keluar rupanya. Sekolahnya belum keluar, saya udah ngintip di jendela, saya mau lihat si gundul yang nendang cucu saya. Bagaimana saya pikir saya mau jitak aja tuh kepala. Sebetulnya begitu, rencana manusia. Karena saya manusia biasa yang juga ada dagingnya gitu ya. Bukan cuma manusia roh, tapi manusia ada dagingnya. Nah itu dia. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Ya. Pada waktu saya punya rencana di pikiran, bukan punya rencana, iya di pikiran saya udah maunya jitak kepala. Itu anak udah ketakutan tahu nggak, lihat saya aja udah ketakutan nih omanya sangar kan. Jadi ini anak udah tunduk gini, udah tunduk aja. Apa yang terjadi? Roh Kudus bicara sama saya. Bisa nggak kamu mengasihi dia? Hah? Saya langsung bilang, Tuhan gak salah ya, ini anak udah nendang loh, tak gitu. Suruh ngasih dia, aduh. Masalahnya cuma satu, kamu mau atau tidak? Soalnya bisa nggak bisa itu tergantung kamu. Kalau kamu mau, maka Allah sendiri yang akan memampukan kita. Saya diam aja. Setelah itu saya bilang, ya Tuhan saya mau. Saya mau. Pada waktu saya mau, itu hati saya itu seperti disiram es yang dingin gitu ya. Yang tadinya panas loh, sungguh. Tadinya panas, tapi seperti disiram es yang begitu dingin. Sehingga cair dan begitu saya langsung ada belas kasihan sama dia. Nggak tahu kenapa jadi lihat mukanya oh kasihan gitu, tapi ini anak tetap takut sama saya ya karena dia punya salah. Apa yang terjadi pada waktu mau keluar ini anak udah mau lari, tapi sama gurunya dipegang, sama missnya dipegang, hey kamu nggak boleh pergi dulu, kamu harus menghadap ke oma. Tambah takut di anak ya kan? Tambah takut di anak, kamu harus menghadap oma dulu karena kamu punya salah gitu. Apa yang terjadi pada waktu itu saya langsung datengin dia. Saya langsung pegang dia. Saya bilang sayang, oma sayang kamu. Terus saya peluk dia. Dia bingung gitu loh kan dia bukannya dicetak malah dipeluk gitu ya. Dia bingung, dia bengong gitu. Iya, oma sayang kamu. Dan kamu tidak boleh berbuat begini lagi bukan cuma sama Ensel. Tapi semua anak-anak yang lain kamu gak boleh nakal lagi. Ya, apalagi tendang-tendang, pukul-pukul udah gak boleh lagi. Oma sayang sama kamu. Saya peluk dia, bener-bener peluknya nggak dendam nggak, bener-bener peluk ya. Apa yang terjadi? Kasih itu mengubah segalanya. Ada kan firman Tuhannya kasih mengubah segalanya gitu ya. Jadi pada waktu sejak itu saya melihat anak ini perubahannya luar biasa. Tidak pernah lagi nakal sama yang lain juga nggak pernah nakal. Makin baik nih anak. Oh saya bilang iya ya. Apa jadinya kalau pada saat itu saya pukul anak ini? Ya, mungkin ada kebencian dan akan berantai kebenciannya. Jadi kalau kasih seperti Yesus itu ya kasih mengasihi musuh sebetulnya. Mengasihi musuh bisa nggak gitu berdoa bagi mereka. Udah saya juga memang mendoakan anak ini ya karena anak ini ternyata kasihan juga latar belakang keluarganya. Saya nggak usah cerita tapi memang harus perlu didoakan. Akhirnya saya mendoakan anak ini juga ya. Kebetulan anak ini bukan anak yang bukan orang Kristen. Agama seberang, tapi saya belajar untuk mengasihi anak ini. Nah, bagaimana caranya supaya orang lain boleh merasakan ada kasih Allah dalam diri kita? Karena bagaimana kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Seperti Yesus mengasihi ya bukan cuma sesama, tapi mengasihi orang yang kita sebelin, yang menyebalkan kita, bukan kita sebelin, yang menyebalkan hati kita ya. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya kalau saya cerita lagi, apakah kita mengasihi hanya bukan sesama aja, kenapa? Karena mungkin apalagi pandemi ini, saya di pandemi itu di tetangga banyak yang kena COVID ya. Di antaranya satu juga bukan orang Kristen, juga orang agama seberang. Tapi bagaimana saya bisa belajar untuk memperhatikan dia. Saya
anak saya masak, saya kirimin makanan, saya gantungin ke apa namanya, ke pagarnya gitu. Sampai tadinya nih orang judes ya, judes banget nih, tetangga judes ya. Bukan judes, jadi malas nyapa gitu loh. Dibilang judes bangga sebetulnya, malas nyapa gitu. Tapi dengan kita membagi kasih itu, terus dia pergi ke luar negeri sampai sembuhnya dia sakit, sampai sembuhnya sakit COVID-nya, sampai dia bilang begini, Bu Lista terima kasih ya, Bu Lista sadar nggak, Bu Lista berapa hari udah melayani saya. Ya saya nggak ngitung, saya bilang gitu. Saya yang hitung katanya. Sudah 18 hari Bu Lista melayani saya. Oh, saya bilang cuma 18 hari. Saya bilang, udah nggak apa-apa Bu, yang penting saya bisa untuk berbagi sama Ibu, saya udah senang, saya bilang gitu. Akhirnya kami ngobrol. Sekarang dia keluar negeri. Kemarin saya baru dapat WA-nya dia. Apa kabar Bu Lista? Bisa begitu ramah akhirnya. Jadi dimulai dari mana? Dari kita. Ya, apa yang kita bisa beri? Ya itu aja. Ada lagi satu cerita lagi, saya sengaja ini, jadi tiba-tiba aja saya waktu tadi pujian, saya diingetin peristiwa-peristiwa yang sebetulnya gimana ya, itu satu kenangan, bukan untuk satu hal yang dipamerkan, bukan, tapi satu kenangan yang tidak akan terlupakan. Ya, saat itu saya menjaga, bukan jaga, ya betul, jagain mami saya sakit di Bormios, Bandung. Ya, sakit jantung dia mama saya. Nah, pada waktu saya mau ke kamar mama saya itu saya harus ngelewatin 3 pasien. Jadi kebetulan kamar mama saya nomor 1 kelas 1 ini harus ngelewatin 3 pasien. Pasien sini Katolik, pasien sini apa ya, agama apa saya nggak tahu, pasien sini Muslim dia. Nah, suatu saat siang itu tiba-tiba saya dengar ada yang nangis. Kan kedengeran karena sebelahan kamarnya ya sama mama saya. Jadi ada yang nangis. Saya langsung bilang, siapa yang nangis? Gitu. Jadi mama saya langsung, udah jangan ngurusin orang. Saya bilang, saya perlu ngurusin orang. Ini kan orang perlu diurusin. Kalau yang bukan orang, saya nggak usah ngurusin. Akhirnya saya keluar kamar itu, saya datang. Itu ibu lagi nangis betul. Ibunya udah agak tua gitu. Ibu kenapa nangis ibu? Iya Neng, dia kan orang Bandung Neng katanya. Saya itu baru keluar dari ICU. Oh iya, terus kenapa ibu nangis? Maaf Neng ya, di ICU kan saya nggak pakai baju. Dia cuma diselimutin gitu ya. Sekarang kan saya udah keluar dari ICU. Tapi saya juga nggak pakai daleman gitu. Jadi dia sedih. Karena anaknya nggak ada yang datang ngasih pakaian sama dia. Padahal dia udah keluar dari ICU. Aduh, ibu bersyukur udah keluar dari ICU. Jangan nanti masuk ICU lagi gara-gara nggak pakai daleman. Saya gituin, saya godain dia. Ya tapi kan saya bagaimana ini? Udah tenang aja, itu bukan masalah besar ibu. Jangan khawatir, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya pamit sama mama saya bilang, Mami sebentar saya mau ke toko itu dulu, Bu. Seberang kebetulan ada toko pakaian gitu ya. Saya bilang, udah mama saya bengong aja. Nanti keluarganya marah, biarin keluarganya biar marah. Saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya ke toko, saya beliin semua dalamannya dia. Terus saya bilang sama suster, tolong pakein. Saya beliin juga obat keramas, segala macam, tolong sabunin, mandiin, keramasin dan sebagainya, biar dia merasa bahwa dia benar-benar sudah sembuh dan keluar dari ICU. Terus dia peluk saya, Neng, anak saya aja nggak ngurusin saya kok, Neng ngurusin saya. Saya bilang kalau anak ibu nggak ngurusin mungkin lagi sibuk, kebetulan saya bisa Bu, ya. Mungkin nanti suatu saat kalau mama saya nggak, orang lain juga ngurusin. Udah tenang aja ibu ya. Yang penting ibu sekarang udah punya udah pakaian daleman, udah beres semua, udah cantik. Ibu sekarang tenang tidur istirahat, saya gituin. Udah saya pulang ke kamar mama saya. Mama saya bilang, adek kalau keluarganya marah gimana? Biarin. Saya bilang, biarin aja. Udah, apa yang terjadi? Sore hari itu saya didatengin kira-kira 8 orang. Saya kaget sekali. Itu orang 8 orang, saya bingung juga. 8 orang datang. Tahu nggak siapa? Anaknya, menantunya, cucunya, semua datang. Itu keluarganya ibu itu datang ke kamar saya. Ada apa? Saya bilang gitu. Enggak, saya coba mau ngucapin terima kasih. Mama saya bengong aja. Saya bilang, terima kasih untuk apa? Untuk apa yang sudah kamu lakukan buat ibu saya. Padahal saya pada saat itu ya spontanitas aja ya, sebagai sesama manusia, walaupun dia bukan agama yang sama, tapi sebagai sesama manusia saya lakukan aja. Tapi apa yang terjadi itulah berkesan, sampai itu pun berkesan buat mama saya.
Mama saya akhirnya cerita sama teman-teman, iya loh ya, kalau bla 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 gitu. Itu kesaksian sebelum mama saya meninggal. Jadi saya bersyukurlah bisa menanamkan sesuatu yang baik juga. Nah, sebetulnya kalau cerita banyak, tapi itu kan pengalaman setiap orang beda-beda ya. Nah, yang terpenting sekali kita harus juga untuk bisa, kalau kita mau mengasihi sesama kita atau kita mengasihi orang yang ya nggak kita sukai atau gimana, itu pun ya kita harus memang belajar seperti Yesus, sebab Yesus itu sekali lagi bahwa kita seringkali nyebelin tapi Yesus tetap mengasihi kita. Ya, itu. Nah, ini kasih Yesus kan tidak terbatas. Kasihnya Yesus kan walaupun. Saya belajar kasih ini dari mana? Dari pacar saya. Pacar saya siapa? Ya sekarang jadi suami saya. Gitu ya. Saya nggak punya pacar lagi. Pacarnya saya itu adalah mantan pacar. Sekarang yang udah jadi suami ya. Dulu kan memang saya keras sekali dan dia sungguh membagikan kasihnya, mengajarkan saya mengasihi itu. Jadi kasih itu sebetulnya bisa transfer ya. Jadi kalau kita bisa mengasihi seseorang, itu akan tertanam di dalam hatinya dan dia juga bisa mengasihi yang lain. Itu bisa transfer, bukan cuma roh jahat aja transfer, tapi kasih pun kita bisa transferin kasih kita. Kasih Allah dalam diri kita transferin. Suami jadi pacar saya transferin kasih, walaupun saya nyebelin, walaupun saya ngajak berantem terus gitu ya. Tapi itu mantan pacar saya itu yang sekarang jadi suami saya benar-benar mengasihi saya luar biasa. Kasih ya, ada dalam dirinya dia. Sampai saya bilang, udahlah kita putus aja ya. Kamu pacaran, saya musuhin terus, saya berantemin terus. Kasihan nanti, ini pacaran aja udah berantem, apalagi nanti nikah gitu ya. Sudahlah, mendingan saya udah gak punya pacar aja juga gak apa-apa deh, daripada kamu menderita gitu. Tapi dia bilang begini, selama kamu masih disebut manusia, katanya, saya sih masih bisa bertahan. Saya percaya kalau manusia itu kan ciptaan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kamu pasti suatu saat. Itu yang dia doain. Dan saya bersyukur karena dia bertahan seperti itu, akhirnya membuat kasih Allah juga tertanam dalam diri saya dan saya bisa bagikan sama yang lain. Ya. Jadi kembali lagi bahwa kasih Allah itu bisa kita transferkan kepada orang lain sehingga orang lain bisa merasakan kasih Yesus itu sama diri kita. Kasih kan pasti rela berkorban. Oh, pacar saya udah berkorbannya berbanyak-banyak. Sekarang kalau berkorban itu kan memang walaupun korban sedikit, kayak tadi saya beli ini ya, saya juga memang mengeluarkan waktu, ngeluarin duit dan ngeluarin tenaga untuk pergi. Itu memang kalau nggak ada kasih kita nggak bisa seperti itu ya. Dan kasih juga tidak membedakan tadi kan agamanya apa, saya nggak peduli. Nah, itu yang kita lihat ini Yesus itu hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita lihat, Yesus lihat orang banyak besar jumlahnya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia menyembuhkan. Ya, Yesus lihat orang banyak belum makan, lapar, dia makanin 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tahu sendiri kan? Itu dasarnya apa? Kasih. Tergerak oleh belas kasihan. Jadi kita juga kalau kasih yang seperti Yesus adalah kasih yang tergerak oleh belas kasihan ya. Bagaimana ini beberapa contoh. Waktu ada seorang ibu yang anaknya meninggal pun Yesus lewat tergerak hatinya oleh belas kasihan. Semuanya itu berdasarkan itu. Nah, kalau Mother Teresa ya saya yakin sekali tidak mungkin nggak lihat dari Yesus. Pasti ini teladannya adalah Yesus. Bagaimana Yesus itu ada dalam diri Mother Teresa sehingga bukan cuma diakui oleh beberapa orang di sekitarnya, tapi seluruh dunia. Tadi saya udah katakan seluruh dunia mengakui kasih Yesus dalam diri Mother Teresa. Itu yang menjadi tantangan buat kita. Bagaimana orang lain di sekitar kita mengakui ya bahwa kita nih orang pengikut Kristus yang ada kasihnya. Kasihnya seperti apa? Ya seperti Yesus itu. Kita lihat bahwa Mother Teresa ini, kalau saya ngikutin, saya sebetulnya terus terang aja saya tahu tentang Mother Teresa, tapi saya nggak tahu kisahnya sebetulnya. Jadi karena ini disinggung tentang Mother Teresa, jadi mau nggak mau saya juga jadi baca-baca ya. Nih, Mother Teresa itu dilahirkannya tanggal 26 Agustus 1910. Jadi pada waktu umur 17 tahun, salah ini bukan 1917 tapi 1927 ini dia menjadi biarawati pada 17 tahun. Kemudian dia bergabung di
universitas dan menjadi guru geografi ya. Dan sampai akhirnya saya juga nggak tahu Mother Teresa itu kok menjadi guru geografi ya. Di samping itu dia juga menjadi ini apa namanya yang buat katekis itu, dia juga tentang rohaninya katekis. Dan kemudian jadi kepala sekolah tahun 1944. Nah, baru 1948 dari Paus itu mengizinkan Suster Teresa untuk meninggalkan ordonya dan memulai pelayanannya di bawah keuskupan Kalkuta. Sejak itu sampai dengan meninggalnya Mother Teresa itu berkarya luar biasa. Kita tahu ya bahwa terus terang saya walaupun saya belajar sedikit ya, saya tahu kalau orang lepra ya nggak tahu ya. Saya juga belum pernah saya nemuin, tapi bagaimana Mother Teresa itu nggak pernah ngerasa jijik gitu ya, nggak ngerasa takut ketularan gitu. Saya juga nggak ngerti dah. Kalau saya lihat bagaimana Mother Teresa itu kalau bukan kasih yang ekstra dari Tuhan nggak mungkin. Apa yang menjadi, kalau saya lihat di YouTube itu banyak banget kata-kata bijaknya dia gitu ya. Dan saya juga pikir, aduh Tuhan, jauh banget ya kalau kita mau seperti Mother Teresa. Tapi kalau dia 100% kita ya 2%, 5% aja lumayan. Yang terpenting bagaimana kita diakui oleh orang di sekitar kita bahwa kita itu pengikut Kristus. Kita mengasihi bagaimana seperti Yesus mengasihi kita. Bisa nggak kira-kira? Sebentar dulu ya, saya mau stop share dulu. Saya mau lihat wajah-wajah yang saya mau lihat dulu. Gimana Larissa? Saya sih percaya ini wajahnya wajah penuh kasih semua sih ya. Jadi nggak ada tantangan sebetulnya. Nggak ada wajah yang gimana gitu. Soalnya tapi lain mau ngapain? Mana yang lain ini? Oke. Sudahlah, pokoknya yang lain boleh ngaca, masing-masing ngaca aja ya. Kalau nggak mau memperlihatkan mukanya di sini, lihat sendiri wajahnya kalian di kaca masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh memancarkan kasih Allah dalam diri kita gitu ya. Soalnya bagaimanapun juga kasih, kembali lagi bahwa kasih itu bukan hanya teori yang harus kita pelajari, tapi kasih itu harus kita praktek. Walaupun hanya berapa persen praktek kasih transferkan ke orang lain yang kita bisa bagi kasih. Dan saya yakin bahwa ibu itu tadi yang saya bagi kasih itu dia bisa cerita sama anaknya, bagaimanapun itu bisa menjadi berkat buat mereka ya. Dan bagaimana anak ini juga, anak yang tadi nendang cucu saya, berubah gitu. Karena apa? Kasih yang ada yang bisa kita transferkan sama anak ini, anak yang tadinya nakal, itu bisa dia berubah. Dia juga bisa mengasihi teman-temannya dan tidak nakal lagi sama teman-temannya. Jadi bagaimanapun itu tergantung. Oh nggak bisa, jangan nggak bisa. Karena ini cuma 3 orang, jadi saya cuma mau nanya nih yang sama 3 orang. Siapa Deka yang namanya? Deka ya. Deka, siapa namanya itu? Deka, Larissa, sama Natalia. Kamu Natalia lahirnya Desember ya? Iya, Tante. Mengasihi. Ayo. Saya mau tanya 3 orang ini aja lah. Ada pengalaman nggak Natalia, Larissa, Deaka? Ada nggak pengalaman? Kalau Benny pasti banyak. Cuma Benny nggak mau muncul lagi. Mana Ben? Sorry, Ayo. Tante. Natalia, pernah ngalamin nggak dimusuhin orang? Atau Larissa? Aduh, kalau Benny mah banyak pasti Ben ya pengalamannya ya. Pernah nggak kita Banyak. dimusuhin orang tapi kita tetap Banyak dimusuhin. kita tetap bisa mengasihi? Banyak dimusuhin, tapi kan kamu wajahnya wajah penuh kasih, tau? Nggak pantas dimusuhin, nggak pantas dimusuhin Ben. Tapi ya kalau saya ini bisa juga banyak yang musuhin karena mukanya muka judes sebetulnya. Tapi belajar kalau udah keluar kasihnya itu udah sungguh bisa. Kasih itu mengubah segalanya, benar. Saya merasakan bahwa transferan itu benar loh. Kenapa saya bisa keras hidupnya, agak keras gitu ya, karena saya dari kecil itu saya ya maaf saya bukan ngebongkar rahasia orang tua udah meninggal dua-duanya ya, tapi suami istri bapak saya sama mama saya itu sering berantem di depan saya.
ya. Dan itu membuat saya jadi orang yang keras. Terus saya punya, dan apa yang terjadi, tapi biar sering berantem, anaknya 7. Oh, hebat kan. Mama saya, papa saya anaknya 7, dan 5 anak itu diasramakan, kecuali saya dan adik saya. Bayangin anak yang punya orang tua diasramain. Bisa kebayang itu anaknya gimana gitu ya. Ada satu anak kakak saya gitu, kakak saya nomor berapa? Ini saya kan nomor 6. Kakak saya nomor 5 itu dia penuh kebencian dan dendam sama saya. Karena dia diasramain, saya enggak gitu. Jadi dia tuh berusaha untuk selalu menganiaya saya. Dia ada gunting, mau nusukin gunting loh, betul-betul. Karena ada kuasa gelap juga dia. Pokoknya berusaha untuk menyakiti. Luar biasa gitu. Jadi keras. Saya dididik begitu keras ya. Orang tua ribut dulunya. Saya punya kakak juga kan. Begitu saya punya pacar juga maunya bawaannya berantem terus. Karena udah yang ngajarin tuh berantem ya. Berantem juga bisa transfer, kasih juga bisa transfer. Tapi kembali lagi saya bilang, kasih mengubah segalanya. Jadi kasihnya mantan pacar saya itu bisa mengubah saya. Pacarannya 8 tahun. Enggak sedikit. Kalau setahun mungkin belum. Kalau 8 tahun itu kasihnya itu bisa mengubah sampai jadi ada dalam diri saya dan saya bisa bagikan sama yang lain. Jadi jangan pernah pelit bagi kasih sama seseorang. Karena itu akan terus. MLM kasih. Bagaimanapun kasih itu akan terus berjalan. Saya sih minta tolong Larissa atau Natalia punya pengalaman, atau siapa, Benny, punya pengalaman dimusuhi nggak, Ben? Dimusuhi gimana gitu? Ayo, berbagi deh sedikit. Aku pernah sih Tante mirip kayak Tante Lisna itu sama tetangga gitu. Jadi emang beda agama kan. Nah terus ya emang orangnya nggak suka nyapa juga gitu dia. Cuma ya namanya sebelahan gitu kan, makin gede gitu. Ya akhirnya aku beraniin nyapa duluan gitu. Terus ya akhirnya ya lama-kelamaan ya tanpa aku nyapa duluan gitu dia udah nyapa duluan gitu. Dan ya Jadi nanya-nanya gitu. Maksudnya nggak sekedar nyapa, kadang ngajak ngobrol gitu. Itu sih. ya. Itu belum ngasih apa-apa lo ya Larissa ya. Baru nyapa aja begitu ya. Iya. Apalagi kalau kita ngasih apa-apa. Itu luar biasa. Apalagi kalau dia dalam keadaan sakit, terus tetangga yang lain tidak mempedulikan dia. Karena orang COVID siapa yang mau deketin? Betul nggak? Orang COVID siapa yang mau deketin? Nggak ada yang deketin. Ya, saya cuma punya keberanian dari Tuhan aja. Tuhan, saya mau deketin. Saya berani ngobrolkan dia pakai masker, saya pakai masker. Dia COVID, jelas COVID dia. Dia cuma bilang, oh enggak gini, dia tuh sebetulnya gini, dia itu dapat musibahnya gini. Dia kan udah meninggal, suaminya udah meninggal ya. Habis suaminya meninggal, terus anaknya di luar negeri datang ke Indonesia untuk nikah. Begitu nikah seminggu kemudian meninggal. Yang baru menikah itu meninggal. Bisa kebayang nggak itu? Ini orang tua udah lama nggak ketemu anaknya datang ke Indo menikah, udah senang-senang, meninggal. Sudah anaknya meninggal, dia kumpul-kumpul sama saudara, kena COVID pula. Jadi bisa kebayang gitu, ini orang yang sedang menderita. Saya cuma bilang, Bu, apa yang bisa saya bantu? Bu, bisa nggak minta tolong, Bu? Ada nggak tukang itu, Bu, tukang apa namanya, sapam, Bu? Ibu mau apa? Saya udah berapa hari nggak pernah, ini banyak yang belum di laundry katanya. Saya mau laundry ini mau laundry. Bu, sini, pakaiannya Ibu, selimut Ibu sini. Saya laundryin. Masa Ibu Lista yang laundry? Iya nggak apa-apa, saya laundryin. Nggak usah sapam, saya aja. Saya bilang gitu. Akhirnya saya mundurin mobil, saya masukin barang-barang dia, saya laundryin. Pada waktu saya mau selesai di laundry, saya mau ngasihkan ke dia bilang, Bu jangan masuk. Emang kenapa? Saya kena COVID, Bu. Bisa kebayang gitu. Terus apa saya mau diem? Nggak bisa ya. Pas anak saya kan senang masak, dia masakin, hampir tiap hari dimasakin. Ya saya juga bersyukur, jadi dia dimasakin bisa kebayang. Orang yang lagi sakit terkucil langsung kita perhatiin, itu luar biasa loh. Kalau bisa berbagi seperti itu tuh luar biasa gitu. Tapi ya itu pengalaman juga yang kita nggak bisa lupain nantinya, kelak nggak akan lupain gitu ya. Orang kadang-kadang ngapain sih, Mami mesti baik sama dia, ngapain sih? Saya punya pembantu dulu kurang ajar. Saya bilang gini, kalau kamu mau keluar dari rumah ini, saya tidak pernah
melarang orang yang mau keluar, pembantu yang mau keluar, asal terus terang bilang. Ini pembantu nggak terus terang bilang, tiba-tiba mau keluar. Wah, udah kesel, anak saya udah kesel gini. Ya sudah, saya bilang, nggak usah marah. Saya bilang, kamu mau keluar kemana? Iya Bu, saya nggak tahu jalan. Saya anterin. Saya anterin, kamu mau kemana? Saya mau ke Puri, dari Bintaro saya anterin ke Puri. Ngapain? Biarin. Saya bilang, saya anterin. Ngapain? Dia sudah berbuat begitu. Jadi kalau kita berbuat baik, bukan berdasarkan dia baik sama kita, mengasihi karena ada kasih dalam diri kita, bukan karena kita membalas kasihnya orang, bukan. Karena ada kasih dalam diri kita, maka kita mengasihi dia. Kalau kita mengasihi karena dia mengasihi, orang lain juga bisa berbuat begitu. Sekarang yang Yesus lakukan apa? Yang orang lain tidak bisa lakukan. Itu tantangan nggak buat kita? Tantangan. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita biasa, betul nggak? Ya kan? Tapi kita kalau mengasihi orang yang nyebelin, orang yang tidak pantas dikasihi, kita kasih. Nah itu baru belajar dari Yesus gitu. Memang nggak gampang, saya bilang emang gampang mengasihi seperti Yesus mengasihi, tidak mudah. Tapi kita semua kan mau, betul nggak? Mau nggak? Kalau mau, Tuhan yang memampukan. Ayo Ben ini kan tadi mau cerita. Katanya banyak dimusuhi orang Ben. Jadi penasaran, saya pengen tahu. Enggak sih, satu pengalaman yang menarik buat aku itu jadi keluarga besar tuh pernah ribut gitu ya setelah meninggalnya nenek. Biasalah kalau keluarga besar ribut pasti isinya soal warisan gitu. Ya, gitu ya. Nah, nggak tahu kenapa ada satu tanteku itu marah banget gitu ya. Mereka ribut satu tante ini ribut sama papa mama gitu loh. Jadi tante ini ribut sampai marah banget gitu ya. Dan yang jadi masalah itu marahnya dia itu sampai turunannya juga gitu loh. Karena kan sebenarnya ributnya sama papa mama gitu kan. Tetapi akhirnya dia juga benci sama anak-anaknya gitu. Jadi apapun kalau cerita soal keluarga kita itu, aduh kemana-mana tuh cerita jelek aja gitu. Jadi rasanya tuh sebel gitu. Jadi kalau dengernya tuh udah males gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya ketika saya mulai kenal Tuhan gitu ya, saya mulai belajar untuk ada satu firman Tuhan bilang saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Jadi di situ aku belajar untuk ya udah tante ini mau semarah apapun, sebenci apapun sama keluarga kita gitu ya, aku cuma bisa bilang sama keluarga gitu, saling mendahului memberi hormat lah, kasih senyum dulu ya, kasih sapa dulu. Jadi kalau misalnya ketemu ya kita mulai duluan gitu. Dan aku mencoba melakukan itu gitu ya. Yang luar biasanya itu ketika aku senyum, ketika aku kasih salam, itu tante buang muka gitu. Itu buang muka, pokoknya dicuekin. Saya ngomong apapun dicuekin. Tapi nggak tahu kenapa ada satu hati yang Tuhan, aku mau coba belajar gitu loh untuk mengasihi. Ya itu terjadi bertahun-tahun gitu ya. Keluarga kami nggak pernah akur. Sampai satu ketika nggak tahu kenapa aku sudah pindah ke Jakarta karena itu di luar kota. Aku sudah pindah ke Jakarta. Tiba-tiba nih tante telepon rumah gitu. Yang angkat tuh si mama. Ya, nah, mama tuh orangnya nggak enakan. Mama kan sama kayak tante orang Cirebon, tante. Jadi orang Cirebon tuh ya. Iya, saya tuh ada turunan Cirebon, tante. Sama. Gitu. Ya. Saya pernah tinggal di Cirebon lagi 5 tahun. Gitu. Ya, jadi mama kan ditelepon, terus dia bilang, saya mau ke Jakarta. Dia bilang, terus boleh nggak nginep di rumah? Kaget dong. Mama saya nggak berani memutuskan gitu ya, apalagi papa saya yang marah betul sama nih tante gitu ya. Akhirnya gara-gara nih tante satu mau nginep di rumah, kita jadi meeting keluarga. Rapat ya. Iya, gitu. Gimana nih? Papa dengan kerasnya bilang nggak boleh, pokoknya nggak ada tante ini. Tapi karena papa sendirian dan kita berempat gitu ya, kita berempat kalah suara dia. Jadi ya udah.
akhirnya kita bilang udahlah yang lalu biar berlalu, sekarang kita sudah kenal Tuhan, kita mencoba untuk mengasihi dia gitu. Akhirnya kita buka rumah buat dia gitu, ya, kita buka rumah buat dia, nginep gitu, biarpun papa dingin sekali sama nih tante, tapi kita belajar untuk mencoba menghangatkan suasana, ngobrol gitu. Dan yang luar biasa memang Tuhan bekerja bahwa satu ketika itu bukan sekali-kalinya tante saya ini nginep gitu. Ada kedua, ketiga, keempat, dan lama-lama keluarga kita jadi cair gitu loh. Sekarang tante saya pindah ke Kanada gitu. Tante saya pindah ke Kanada, dia tinggal bersama dengan anaknya di sana. Hari terakhir sebelum keberangkatan atau kepindahan, tante saya ke sana, dia nginep di rumah dan kita perpisahan gitu ya. Karena tante saya akan jarang sekali pulang. Dia udah bilang dia akan jarang sekali pulang, dia udah tua. Ya, jadi dia akan jarang sekali pulang. Jadi kita ya, puji Tuhan itu terjadi setelah mengalami satu kejadian seperti itu gitu. Kira-kira begitu kan. Terima kasih Ben. Jadi tadi kan bilang bahwa awal mulanya kan cuma papa mamamu dan tante itu kan. Iya, betul. Merembet ke anak. Itu saya bilang bahwa kebencian itu bisa mentransferkan, bisa merembet, ya. Tapi kasih juga bisa merembet, itu sama aja, ya kan? Jadi hati-hati juga dengan kebencian. Kalau kita benci seseorang, jangan sampai kita ngajak-ngajak anak kita nanti atau kakak adik kita, nggak usah. Kita kalau memang ada sesuatu dengan orang itu ya biar kita bereskan, tidak usah ngajak-ngajak yang lain, ya. Jangan misalnya saya benci seseorang, saya ngajak suami saya benci sama dia, nggak usah. Atau sebaliknya, gitu, nggak usah juga. Tapi kalau kasih boleh dibagi-bagiin. kalau kasih dibagi-bagiin boleh merembet, tapi kalau buat kebencian saya rasa nggak usah ya, supaya nggak jadi akarnya itu semakin mendalam. Saya rasa itu yang saya bisa bagikan bahwa oh iya ada satu lagi nih, saya jadi ingat, saya itu kan selalu ceritanya tentang cucu saya. Tadi kan ada yang mau nendang, ada satu lagi. Ini anaknya anak Kristen. Jadi anak ini jarang dikasih bekal sama mamanya. Ya. Jadi setiap Ali cucu saya itu istirahat, bel sekolah gitu, itu makanannya dimakan sama dia. Kalau dikasih sosis 3, anak cucu saya cuma makan 1, dia 2. Dan cucu saya nggak pernah ribut, ya sudahlah gitu, sudahlah. Kenapa? Saya nanya, kenapa kamu diam aja? Kan saya bisa makan di rumah, bisa makan lagi di rumah. Ya udah, saya pikir udahlah, kalau cucu saya nggak berbagi ya nggak apa-apa berbagi. Suatu saat saya dipanggil sama guru, Oma, saya mau bicara. Ada apa, Miss? Maaf ya Oma, ini cucunya Oma, Ansel itu minjem uang sama OB. Hah? Saya bilang minjem uang sama OB. Saya nggak pernah ngasih duit sama cucu saya itu nggak pernah kenal duit ya. Kok bisa pinjem uang sama OB, dari mana asalnya gitu. Akhirnya singkat cerita, saya bisa tahu bahwa cucu saya itu diajak sama anak tadi, sebut aja namanya M gitu ya. Si anak M ini, dia itu rupanya mau makan, nggak punya duit, dan bekal udah nggak ada, akhirnya ngajak cucu saya untuk pinjam uang sama OB. Pinjamnya berapa? 10.000. Bisa kebayang nggak? Ini OB mau makan siang dipinjam sama cucu saya, coba 10.000. Jadi nggak makan siang kali ya itu ya. Aduh, terus itu udah gitu diajak cucu saya, pinter dia, anak pinter licik gitu ya, dibawa ke kantin, jadi dikasih minum 5.000-an. Jadi cucu saya dikasih minum, dia juga minum. Diajak cucu saya, disuruh minjem, mau nurut aja. Saya bilang, kok kamu nurut aja sih, disuruh minjem? Takut, cucu saya itu takut, padahal cucu saya badannya lebih gede dari anak kecil. Itu kembali lagi saya juga panas banget ya, ini anak kurang ajar banget ya, udah ngebully gitu boleh dibilang. Akhirnya saya bilang sama gurunya, Miss, saya mau izin bicara sama si M ini ya. Saya mau bicara di kelas. Miss mesti saksiin bahwa saya tidak menganiaya nih anaknya. Miss boleh lihat, dari jauh boleh lihat gitu, bahwa saya ini mau bicara sama anak ini. Ini satu hikmat yang Tuhan berikan, saya rasa ini bisa saya bagikan dan luar biasa ya. Luar biasanya apa? Nggak kepikiran sama pikiran saya. Tapi kalau kita bicara dan berdoa, Roh Kudus itu kasih hikmat bener-bener. Saat itu saya bilang gini. Saya bilang, M, di dunia ini hanya ada dua. Anak Tuhan
dan anak setan. Oh iya, sebelum itu si guru itu manggil anak ini dulu ya. Kamu ngajak-ngajak si Ansel ya minjem duit? Enggak, katanya. Kurang ajar nggak? Enggak, katanya. Jadi cucu saya bilang, iya saya miss. Padahal yang ngajak dia. Mana bisa cucu saya minjem duit? Orang nggak pernah megang duit gitu ya. Ini anak kurang ajar juga gitu. Nah, saya bilang, udah miss, saya mau izin nanya sama anak ini. Ya boleh, silakan Oma. Saya bilang, di dunia ini hanya ada dua. Anak Tuhan, anak setan. Kamu anak mana? Padahal dia orang Kristen nih, anak Kristen ya. Anak Tuhan, Oma. Oh, anak Tuhan. Oma tanya lagi ya. Kamu anak Tuhan apa anak setan? Anak Tuhan. Oke. Oma mau bilang ya, anak Tuhan itu berkata benar, berpikir benar, dan bertingkah laku benar. Ngerti nggak? Iya. Oma kasih tahu lagi. Anak Tuhan berkata benar, berpikir benar, bertingkah laku benar. Kamu anak mana? Lagi. Tante, sorry tante. Suaranya putus-putus. Jaringannya ya, Tante. Oh, suaranya putus, sorry. Kadang-kadang Masih putus-putus. tes. Tante. Masih putus-putus, Tante. Tes Salonika. Masih udah selesai? Udah apa? Udah bisa? Udah, Tunggu ya, Tante. tunggu sebentar. Udah mulai. Oke. Masih tante. Tadi kembali lagi ya, saya bilang Tuhan. Kenapa? Masih putus? Udah. Masih putus? Udah. Oke. Itulah. Jadi pada waktu itu akhirnya anak ini mengakui. Saya bilang kalau anak Tuhan itu nggak boleh bohong. Kamu kenapa nyuruh Ansel minjem uang sama Obe? Saya pengen jajan nggak punya duit. Ya kamu nggak usah bohong, gitu. Kamu kalau minjem ya bilang lah minjem. Jangan suruh Ansel minjem, kamu bilang kamu enggak gitu. Jangan gitu lagi ya. Kamu nggak boleh gitu lagi. Iya Oma. Dan itu saya bilang, iya ya Tuhan, kalau kita dalam keadaan marah, minta pimpinan Roh Kudus, aneh ya sebetulnya. Kalau marah minta pimpinan Roh Kudus itu sesuatu yang aneh terjadi. Saya nggak punya pikiran loh sama sekali untuk nanya sama anak ini. Ada dua pilihan, anak Tuhan apa anak setan, itu saya nggak punya pikiran sama sekali. Kalau bukan Roh Kudus yang kasih, saya nggak ada. Tapi pada waktu saya bilang, Tuhan saya mau jadi berkat buat anak ini, gimana caranya? Udah jengkel sebetulnya, udah pengennya marah. Tapi saya mau jadi berkat, bagaimana caranya? Tuhan kasih hikmat. Jadi sebetulnya kembali lagi, kalau kita mau membagikan kasih seperti Yesus mengasihi kita, Tuhan kasih kemampuan yang luar biasa. Karena kesaksian papamu akhirnya juga cair juga kan. Ini tesnya suaranya putus-putus lagi ya? Iya, Tante. Putus lagi? Putus Iya. nyambung dong kalau gitu. Ntar lu. Aduh, untungnya terakhir nih. Kalau dari tadi kan ini juga ya. Ntar. Dari kemarin saya mental sampai 5 kali itu di San Mare, pelayanan di San Mare. Coba sebentar saya minta, sebentar ya. Ntar dulu. Oke. Bisa nggak? Tes. Masuk, Tante. Masuk nggak? Masuk. Oke.
Ya sudah, intinya tadi kan saya udah bagikan semua bahwa kalau Mother Teresa udah tidak tidak terpungkiri ya bahwa semua dunia mengakui Mother Teresa itu mempunyai kasih yang luar biasa, dan hanya kasih yang luar biasa yang bisa membuat dia diakui kasihnya oleh seluruh dunia gitu ya. Nah itu kasih seperti apa ya? Kasih seperti Yesus. Kasih Yesus yang seperti apa? Yang tadi kita bisa bagikan bahwa Yesus itu mengajari bukan cuma mengasihi sesama, tapi bahkan mengasihi musuh. Bagaimana kita mengasihi bukan hanya sesama, tetapi mengasihi musuh, mengasihi orang yang tidak kita sukai, yang juga mungkin menyebalkan kita ya. Itulah kasih Yesus. Jadi bisa nggak? Bisa sebetulnya. Coba mau apa enggak? Gitu aja. Betul nggak? Ya, mau apa enggak? Kalau kita mau melakukan, saya yakin sekali Tuhan kasih kemampuan buat kita. Nah ini saya mau membagikan saya mau share screen, mau bagikan lagu yang saya dapatkan dari waktu saya waktu pandemi ada dapat 5 lagu sebetulnya. Tapi saya bagikan satu dulu. Oke. Bentar ya. Sebentar. Bentar. Oke. Kok nggak mau lagunya mana nih? Oke. Lagunya kok nggak ada. Nah ini lagunya. Ya. Wah, nih Yesus juga memberikan contoh Samaria kan dalam mengasihi sesama ya, tapi saya nggak ini. Nah nih. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan yang benar di matamu, agar dunia melihat terangmu bercahaya di dalam hidupku. Ajarku untuk dapat mengasihimu dengan melakukan segala perintahmu, agar dunia melihat perbuatan yang baik di dalam seluruh hidupku. Ke dalam tanganmu ku serahkan hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Roh Kudus yang pimpin setiap langkahku, agar ku dapat menjadi saksimu, agar ku dapat menjadi saksimu. Yuk kita doa, kita masuk dalam doa ya. Boleh dibuka, kita boleh berbahasa roh serentak saat itu. Kita semua kita boleh menyebut kasih Allah saat ini mengalir, kasih Allah menguasai tubuh jiwa roh kami saat ini.
Ora nama sakara nama yara nama sakara nama. Kina mara nama si yara nama si. Kina mara nama namo. Shana mara nama ora nama yara nama si yara nama sakara nama kara nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Shana makara nama kara sukas. Shana makara nama. Terima kasih Tuhan. Bapa, sejak dari perjanjian lama Engkau sudah mengajarkan bagaimana mengasihi sesama. Tetapi Engkau Yesus sudah mengajarkan lebih dalam lagi. Bukan hanya mengasihi sesama, tetapi mengasihi seperti Engkau Yesus mengasihi. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bukan hanya mengasihi sesama, bahkan Engkau mengajar kami untuk mengasihi musuh, bahkan mendoakan dan memberkati mereka yang menganiaya kami. Kami tahu ini tidak mudah. Tidak mudah. Tapi bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, kami boleh melakukan segala perkara ini. Sehingga orang di sekitar kami, orang dunia boleh melihat bahwa ada Yesus di dalam diri kami. Kasih-Mu yang bisa kami transferkan kepada orang di sekitar kami, sesama kami Tuhan. Sehingga Yesus di dalam kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah dunia ini. Kami tahu tidak mudah, tapi bersama Engkau Roh Kudus, kami dapat dimampukan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, membagikan kasih-Mu Tuhan. Seperti Engkau Yesus mengasihi, kami mau belajar untuk mengasihi. Terima kasih Bapak, berikan pengalaman demi pengalaman untuk anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini ikut Zoom ini dan mendengarkan. Biar Engkau berikan pengalaman secara pribadi. Supaya mereka juga boleh merasakan apa yang Engkau Yesus sudah bagikan kepada mereka. Dan apa yang sudah kami alami juga. Biarkan anak-anak-Mu di tempat ini boleh mengalami Tuhan. Bahkan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak akan sanggup untuk melakukan ini. Tetapi Engkau Roh Kudus memampukan kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang memusuhi kami, bahkan membuat hati kami sakit, menyakiti hati kami. Kalau di antara saudara sekalian saat ini, ada menyimpan sakit terhadap seseorang yang sudah menyakiti hatimu, mari saya mau mengajak kita mendoakan, bayangkan muka orang yang menyakitimu dan katakan bahwa aku memberkati engkau, aku mendoakan engkau, aku mengasihi engkau. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Engkau yang memampukan kami. Kasih-Mu boleh tercurah atas kami Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak. Kami tetap mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kami. Bahkan yang tidak kami sukai, yang menyebalkan kami. Kami mau belajar. Kami mau belajar untuk mengasihi mereka dan mendoakan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau, kami rindu. Kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Sehingga Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan.